Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Gunung Besar, Dewan Guru serta staf tata usaha. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul di dalam ruangan ini dalam rangka aksi nyata budaya positif ya. Penerapan dari apa yang saya dapatkan. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan mengajarkan, bukan maksud menggurui, tetapi di sini kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah. Yang pertama, sesuai dengan judul ini tentang budaya positif. Oke. Nah, pasti dalam benak kita bertanya-tanya, apa itu budaya positif? Mungkin ada yang pernah dengar Bapak Ibu, budaya positif. Ada yang pernah dengar tentang budaya positif? Mungkin Bapak Ibu? Budaya yang baik-baik. Apa Bu Desi? Budaya yang baik-baik. Oke, budaya yang baik-baik. Oke. Nah, tapi sebelum kita memulai, saya pengen kita ice breaking dulu sebentar. Jadi, kalau saya sebutkan tepuk pagi, tepuk tangannya 1 kali. Kalau siang, 2 kali. Kalau malam, gak usah bertepuk. Oke, bisa? Oke, coba ya Bapak Ibu, silakan berdiri Bapak Ibu, biar untuk menghangatkan suasana kita ya. Oke. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Oke, tepuk malam, tepuk sore. Kan gak ada tepuk sore dulu. Oke, kita ulangi lagi ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke apa itu budaya positif ya. Nah, seperti yang dikatakan salah satu teman kita tadi, budaya yang baik-baik ya, atau hal-hal yang baik-baik. Oke, kita lihat. Jadi budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang secara positif ya. Nah, mungkin tanpa kita sadari budaya positif ini sudah kita terapkan ya, tetapi tanpa kita sadari ya, kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif yang mana yang sudah kita terapkan di sekolah? Berdoa. Ada yang apa Bu? Berdoa. Oke, berdoa. Oh, oke. Sapa salam. Oke, yang lain siapa? Siapa tadi? Oh, tegur sapa. Terus apa lagi Bu? Oke, salaman. Terus apa lagi selain itu kira-kira? Gotong royong. Oke, jadi benar Bapak Ibu, itu salah satu budaya positif ya, yang sudah kita terapkan tanpa kita sadari. Nah, di sini tadi kan budaya positif itu sikap, nilai kepercayaan dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Nah, kalau bicara tentang budaya positif, kita akan ke perubahan paradigma belajar. Jadi, perubahan paradigma belajar itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi maksudnya di sini kita melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi sekarang ini kalau kita lihat sudah banyak kita terapkan, seperti menggunakan media pembelajaran yang menarik. Nah, kemudian kita melibatkan lingkungan di sekitar kita ketika kita mengajar. Itu merupakan perubahan paradigma belajar. Dan perubahan paradigma belajar ini dia lebih mengarah ke profil pelajar Pancasila ya. Oke, selanjutnya
Kalau budaya positif nanti hubungannya dengan paradigma dan disiplin positif ya. Nah, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya, mungkin di sini kita sama-sama belajar. Saya juga sama-sama belajar. Sekali lagi mohon maaf, bukan maksud untuk menggurui. Jadi tanpa hukuman dan hadiah, dari hadiah kita boleh memberi siswa itu berupa apresiasi. Kita boleh misalnya kasih hadiah, tapi hadiahnya dalam bentuk apresiasi. Tidak diperkenankan bila kita mengasih berupa barang, uang atau yang lain, tapi lebih ke apresiasi. Ada yang tahu contoh memberi hadiah dengan apresiasi, Bapak Ibu? Tepuk tangan. Oke, silakan Bu Desi. Dengan pakai tepuk tangan, Bu. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Dengan tepuk tangan bisa. Terus dengan kata-kata hebat, keren, mantap. Itu salah satu disiplin positif kita memberi hadiah tadi. Tidak dengan reward tadi Pak, tapi rewardnya dalam bentuk apresiasi. Ya, kita sama-sama belajar untuk berubah Bapak Ibu ya. Mungkin saya juga pernah ketika siswa itu bisa menjawab pertanyaan, saya kasih pulpen, ya. Tapi dari situlah kita belajar. Di sini kita belajar untuk berubah menjadi lebih baik ke depannya. Setuju? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh hampir semua budaya dan masyarakat seluruh dunia. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang baik, maksudnya nilai yang positif yang biasa kita terapkan di sekolah. Salah satu contohnya tadi bisa dari gotong royong. Itu kan ketika kita bergotong royong, disitulah kolaborasi kerjasama kita dengan rekan kita, dengan warga sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Kalau dilihat dari ini termasuk apa? Mengarah kemana? 5-6 nilai ini Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila. Nah, iya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu kenapa saya ambil salah satunya ini? Karena ini yang lagi kita pelajari sekarang tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu salah satunya ketika kita membiasakan anak didik kita untuk sholat berjamaah, sholat duha. Kemudian ada di Jumat Berseri kita itu ada baca Yasin. Nah, itu salah satu nilai kebajikan yang tanpa kita sadari sudah kita tanamkan kepada anak didik ya. Kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong pun sudah kita terapkan, mandiri. Kemudian ada bernalar kritis dan ada kreatif. Ini semua merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan ya. Nah, kemudian ada tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan tertentu. Dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya. Nah, kebutuhan dasarnya ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Nah, yang pertama ada kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival ya. Artinya contohnya ketika kita pasti butuh kesehatan, rumah, makanan, itu merupakan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Contohnya, kita pasti ingin terhubung dengan teman, keluarga, ya, orang lain. Nah, itu merupakan kebutuhan.
Jadi ada 5 kebutuhan dasar, ya. Kemudian ada kebutuhan kebebasan atau pilihan. Contohnya ketika kita menentukan apa pilihan kita, misalnya dengan kita ingin sesuatu, nah pilihan kita misalnya pada sekolah dulu kita memilih jurusan ada IPA ada IPS, nah itu tergantung dari pilihan kita, itu termasuk pilihan kebebasan ya. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan, dan yang terakhir ada kebutuhan akan kesenangan. Contohnya, guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Itu salah satu contohnya. Ketika kita menyediakan pembelajaran menyenangkan untuk peserta didik kita, itu merupakan kebutuhan akan kesenangan ya. Oke, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Jadi secara umum motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat terendah dari perilaku motivasi manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksud motivasi ini ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya ketika kita pergi ke sekolah, Bapak Ibu guru ya. Nah, ketika kita pergi misalnya kita takut karena dihukum, misalnya dihukum Bapak kepala sekolah, berarti itu termasuk ketidaknyamanan atau hukuman. Tapi untuk mendapatkan imbalan, misalnya ketika datang ke sekolah dapat reward misalnya dari Bapak kepala sekolah, itu contoh motivasi yang imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menjadi yang inginkan. Maksudnya di sini ketika kita pergi ke sekolah tidak ada unsur dari hukuman, penghargaan, tidak, tapi dari diri kita. Oke, saya seorang guru, seorang pendidik, berarti saya harus datang tepat waktu sesuai dengan tupoksi saya. Itu yang contoh dari motivasi perilaku manusia yang seharusnya kita terapkan ya. Jadi bukan dari karena penghargaan, misalnya kalau datang cepat dikasih reward, tidak. Tetapi yang terpenting itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, kita menghargai diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ya. Kalau dia hukuman, tindakan yang negatif dijatuhkan oleh pihak sebagai respon terhadap pelanggaran hukuman. Kira-kira yang kita lakukan hukuman atau konsekuensi ya. Nanti saya jelaskan sedikit. Nah, kalau konsekuensi mencakup berbagai dampak baik negatif maupun positif dari tindakan ataupun keputusan. Itu kalau konsekuensi. Kalau hukuman, tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang terhadap respon pelanggaran hukum. Nah, kemudian ada salah satu lagi, restitusi. Nah, ini adalah solusi gagasan untuk memperbaiki kesalahan. Ya, nanti akan saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Bagaimana cara kita seorang pendidik untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik ya. Nah, yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi nanti akan ada video penjelasan 5 posisi kontrolnya. Jadi di sini kita sama-sama menyaksikan videonya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengenali dalam posisi yang mana kita ini ya. Restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Tayangan video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik dan tenaga pendidikan ya. Jadi kira-kira posisi yang mana sekarang? Dijawab dalam hati masing-masing ya. Tidak usah dijawab, tinggal dijawab posisinya. Dari pembelajaran yang telah kami dapatkan, dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik ya, memungkinkan untuk kita terapkan kira-kira nomor berapa? Ayo, boleh bersuara. Kira-kira nomor berapa? Dari kelima, dari kelima kontrol tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu nomor berapa yang paling harus kita terapkan? Kita berubah pelan-pelan ya. Perubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Yang pertama introspeksi diri, tidak menghakimi orang lain ya. Kita sadar dulu dari diri kita sendiri dulu. Nah, dari pembelajaran yang kami dapatkan selama mengikuti guru penggerak ini, dari 5 posisi kontrol ini yang paling yang harus kita terapkan yaitu posisi manajer. Karena pada posisi manajer tersebut di situ tadi ada hubungannya dengan segitiga restitusi ya. Saya bahas segitiga restitusi dulu. Nah, mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah dengar segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini sudah kita lihat pada video tadi yang manajer. Nah, di situ ibu gurunya tidak langsung, mungkin dia memanggilnya Naren ya. Nah, setelah itu dia tidak sama dengan posisi yang pertama tadi. Beda tidak antara manajer dengan penghukum tadi? Nah, beda. Jadi ketika kita manajer itu ditanya dulu, itu yang dinamakan menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas. Ditanya dulu apa penyebabnya. Jadi di situ, di segitiga restitusi ini kita menyelesaikan masalah tidak langsung. Mungkin saya sendiri mungkin selama ini belum menerapkan segitiga restitusi, tapi saya berharap dimulainya dengan penayangan video tadi kita mulai bisa berubah ya. Seperti saya katakan tadi, perubahan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi butuh proses. Yang pertama introspeksi diri dulu. Jadi nanti kita melihat orang lain si A, si B, nanti kita lihat dulu pada diri kita sendiri. Nah, jadi tahap pertama menstabilkan identitas dengan cara tadi menanyakannya secara baik-baik, tidak langsung. Kenapa kamu telat? Langsung dengan nada tinggi misalnya kan. Tapi kalau bisa dengan baik-baik dulu dengan cara menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini bisa dimulai dengan kita menanyakan apakah perbuatan yang kamu tadi salah misalnya. Nanti anak didik kita itu akan diri, ya Bu saya salah. Nah, kita kuatkan dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pasti berbuat salah. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kita tidak langsung menghakiminya. Ya, jadi harus ada tindakannya tadi. Yang terakhir itu ada keyakinan ya, menanyakan keyakinan. Nah, sebelum dia terlambat, pasti kita ada namanya peraturan sekolah ya. Nah, kalau bisa nanti peraturan sekolah itu bahasa halusnya itu keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu kemarin sudah ada, saya suka ketika pemakaian HP ke Bapak ya, kemarin pas yang di situ, itu salah satu proses untuk membuat keyakinan sekolah Pak. Jadi kita sepakat dulu dengan peserta didik kita. Nah, jadi mulai di situ boleh. Baru nanti keyakinan sekolah, keyakinan itu kita hanya ungkapkan dengan misal apakah kamu ingat nak, dengan keyakinan yang sudah kita buat, kita mengkilas balik. Ya. Terus pada segitiga restitusi itu tidak ada menghakimi.
tetapi berusaha membangkitkan peserta didik kita untuk menyelesaikan masalahnya. Karena pada segitiga restitusi ini nanti akan memunculkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Jadi siswa peserta didik kita nanti akan timbul kemandiriannya. Misalnya dengan tayangan video tadi, Naren kan langsung ya, Bu, berarti yang harus saya lakukan, saya harus begini. Nah, itu salah satu keyakinan ya. Jadi segitiga restitusi, jadi ada baiknya saya menghimbau atau mengajak Bapak Ibu, bukan maksud untuk menggurui, mulai dari sedikit demi sedikit kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Meskipun di lingkungan keluarga, mungkin rumah atau lingkungan sekolah. Jadi karena dengan segitiga restitusi itu nanti akhir endingnya itu insya Allah bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tentang segitiga restitusi. Kemudian ada tadi saya singgung tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin keyakinan kelas ini kalau kita biasanya peraturan kelas, peraturan di sekolah. Nah, bahasa halusnya itu keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pemikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan disepakati bersama-sama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat sepakat dulu. Jadi kita pernah misalnya di dalam kelas kita mau buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Boleh misalnya mapel biologi, mapel sosiologi, fisika, boleh buat keyakinan kelasnya masing-masing. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan, kita sosialisasikan dulu apa itu keyakinan kelas. Nah, setelah itu baru nanti kita minta pendapat anak-anak kita atau peserta didik. Misalnya dengan kertas kita suruh dia tulis satu keyakinan kelas mereka yang mereka mau. Nah, kemudian setelah itu mereka tempelkan di depan. Setelah itu baru kita bacakan dan akhirnya kita sepakati. Nah, jadi dengan ada keyakinan kelas tadi, ketika misalnya ada siswa kita yang datang terlambat pas pelajaran kita, jadi kita penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Supaya apa? Supaya dengan kalau sudah ada keyakinan kelas, dari tahapan-tahapan itu bisa kita laksanakan ya. Jadi keyakinan kelas itu menurut saya sangat perlu ya. Jadi mulailah dari hal yang kecil, mungkin dari mapel masing-masing kita buat keyakinan kelas. Kalau bahasa kita, mungkin Bapak Ibu sudah membuatnya, namanya peraturan kelas. Tapi mungkin pas kita membuat peraturan itu kita yang bikin, benar nggak? Tidak menanyakan kesepakatan dulu dengan peserta didik. Benar? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Yang Ibu lakukan? Menanyakan dulu, oke Bu. Berarti kalau menanyakan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas Bu. Jadi poin yang pertama menanyakan disepakati, baru nanti timbul dengan keyakinan kelas ya. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Oke lah. Inilah pemaparan diseminasi ya tentang budaya positif. Jadi kita mulai menerapkan budaya positif sedikit demi sedikit dari diri kita sendiri, baru nanti kita bisa mencontohkan pada orang lain. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, karena kita seorang pendidik itu lebih ke menuntun. Jadi menuntun anak didik kita itu gimana caranya supaya menjadi pribadi yang berkarakter ya. Nah, dari penyampaian saya hari ini, kira-kira siapa yang bisa merefleksikan setelah saya sampaikan materi hari ini Bapak Ibu? Siapa yang mau merefleksikan untuk penyampaian saya hari ini? Oke, silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi dari kompol kita hari ini ya Bu ya.
Dengan judul budaya positif ini kegiatannya sangat positif sekali ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita dikasih tahu apa itu budaya positif ini sangat memberikan manfaat untuk kita sebagai Bapak Ibu guru. Jadi kita bisa sama-sama belajar. Kita jadi tahu tadi apa itu arti budaya positif. Kemudian kita juga jadi tahu ternyata di sekolah kita juga ternyata sudah banyak sekali budaya positifnya, terutama yang mengarah kepada P5 tadi yang sudah kita sebutkan contoh-contohnya. Kemudian dari kegiatan ini kita juga bisa untuk sedikit merubah tadi pesannya supaya untuk tidak memberikan hukuman dan hadiah. Jadi dengan apresiasi, jadi sudah merubah yang tadinya kalau kita jengkel pakai hukuman, kalau biasanya kita kasih reward dia hadiah, sudah bisa kita ganti dengan cukup dengan apresiasi saja. Kemudian dapat ilmu juga tadi, kita jadi tahu mengulang lagi tentang kebutuhan dasar hidup, dan yang paling menarik itu yang sinaren tadi. Kita jadi tahu 5 posisi kontrol kita ada di posisi yang mana. Jadi dari video tadi langsung saya yang mana ya. Jadi sangat menarik, sangat bermanfaat dan sangat budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bu Desi, mantap Bu Desi ya. Oke, mungkin satu orang lagi yang bisa merefleksikan mungkin Bapak, Pak. Oke, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu. Jadi ini budaya positif di sekolah, dan memang pada hakikatnya kita sebagai pendidik berhadapan dengan situasi ini setiap hari ya. Dan memang sudah selayaknya juga kita seperti disampaikan, kita itu merefleksi diri, merubah diri, karena kita ingin merubah sekolah ya. Jadi kita kalau tidak melakukan perubahan bagi diri sendiri, untuk merubah lingkungan itu tidak mungkin. Jadi mulailah dari merubah diri kita masing-masing. Kita bisa belajar, mungkin kita tidak semua kita punya kesempatan untuk mendapatkan materi dalam format guru penggerak ya, atau CGP, tetapi kita bisa belajar juga dari kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh beberapa teman kita yang sudah mengikuti pelatihan di calon guru penggerak. Jadi seperti halnya sore ini, materi-materi ini kan perlu kita refleksikan, perlu kita pahami, dan memang tidak semuanya mungkin, karena kita ini sudah andragogi, sudah pembelajaran cara orang dewasa ya. Nah, memang kita tidak belajar seperti anak-anak. Kita semuanya punya karakter yang mungkin sudah sangat kebal ya, sulit untuk berubah. Tapi saya yakin kita pun bisa berubah ya. Walaupun kita sudah dewasa, kita pun bisa berubah, apalagi dengan tujuan yang positif tadi. Jadi mudah-mudahan sedikit ilmu yang dibagikan oleh Ibu Rizka Setiani dapat menggugah sanubari kita semuanya, mana yang cocok untuk kita gunakan dalam rangka meningkatkan kinerja kita, memberikan pelayanan yang terbaik buat siswa. Terima kasih. Mudah-mudahan guru-guru yang lain nanti juga bisa mengikuti langkah-langkah Ibu Rizka dan teman-teman yang sudah CGP ya. Mungkin motivasinya kan tadi ada motivasinya karena hadiah dan lain-lainnya, itu simpan saja pada diri kita sendiri. Yang jelas dengan mengikuti CGP ini paling tidak kita sudah meningkatkan kualitas kita masing-masing ya. Terima kasih Bu Rizka atas berbaginya, aksi berbaginya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk Bapak Kepala Sekolah kita. Oke, Bapak Ibu, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan ya.
Jadi di akhir ini akan saya simpulkan sedikit atau saya refleksikan. Jadi kalau kita mau berubah, berubahlah dari diri kita sendiri dulu, ya. Setuju menerapkan budaya positif? Oke, baiklah. Baiklah Bapak Ibu ya. Kalau ada salah saya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Karena di sini sekali lagi saya di tugas kali ini saya berbagi ya. Jadi kita berbagi apa yang saya dapatkan, saya bagikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, bukan sekali lagi bukan maksud untuk menggurui. Mungkin Bapak Ibu guru lebih paham dari saya. Tapi disinilah yang namanya kita kolaborasi ya. Jadi membagikan sesuatu biarpun sedikit, mudah-mudahan nanti manfaatnya banyak ya. Oke. Saya akhiri untuk aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke, tangan kita semua. Oke ya anak-anak, pada kesempatan kali ini, Ibu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sama halnya dengan peraturan kelas. Ibu mau kalian menuliskan dalam kertas yang Ibu kasih ini satu keyakinan kelas yang kalian mau. Misal, tidak menggunakan handphone pada saat jam pelajaran. Nah, satu saja ya. Jadi nanti ya, kalau ada dua boleh silakan. Nanti kalau sudah dijawab, nanti kalian tempelkan ke depan. Ya. Nah, jadi ini keyakinan kelas yang kalian mau. Kelas yang bagaimana yang kalian mau? Bisa hadir tepat waktu, tidak menggunakan handphone. Pokoknya kalian tulis nak ya. Oke, Ibu kasih satu-satu ya. Kalau sudah selesai, nanti kita tempelkan di papan tulis. Ibu sudah penasaran apa isi keyakinan kelas yang kalian mau ya? Oke, ada lagi. Sini kosong. Oke, apakah ada yang masuk dulu? Oke, silakan. Ya, untuk anak ini keyakinan kelas yang kalian mau sudah ditulis. Nah, Ibu mau satu orang yang membacakannya ke depan, silakan. Yang bersedia membacakannya, silakan nak ke depan. Oke, silakan. Mau dari kanan sampai kiri silakan. Nah, ya silakan. Ya, dibacakan. Yang pertama, saya ingin di saat jam istirahat dibolehkan untuk menggunakan handphone. Oke, selanjutnya. Tidak ada pembicaraan atau suara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Oke. Tidak ada teman yang tidur saat jam kosong. Oke. Baiklah, itulah keyakinan kelas yang sudah kalian buat dan sudah kita sepakati ya. Jadi ada 5 poin tadi ya yang sudah kita sepakati. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang kalian buat ini tidak kalian langgar dan akan kalian selalu ingat. Karena terima kasih untuk waktunya hari ini. Kalau boleh salah kata Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.